Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad. Saya bertugas atau mengajar di SDN Gunung Sahari Selatan 01, Jakarta Pusat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250010853. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Israel, Syria, Yaman. Kalimat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita nyanyikan lagu nasional dulu untuk menambah semangat kita dalam belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Indonesia.
Siapa yang dalam surat ini? Abdul kenapa? Sakit. Siapa lagi selain Zafur? Ada lagi? Ya, Zafur aja ya. Masuk. Oke, minggu lalu kita sudah membahas berkaitan dengan Asmaul Husna. Minggu lalu kita sudah membahas Asmaul Husna. Apa saja yang sudah kita bahas? Allah ini Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Ada yang tahu nggak? Al-Ghaffar itu artinya apa? Al-Ghaffar artinya apa? Maaf, Banu. Yang kedua apa tadi? Al-Af. Al-Af artinya apa? Maaf. Menghapuskan. Kalau juga bisa dikatakan maaf, maaf. Maka yang ketiga, Al-Wahid. Apa artinya Wahid? Allah Maha saya yang ketiga, Al-Samad. Al-Samad artinya apa? Maha dibutuhkan. Yang itu kita sudah membahas terkait dengan Asmaul. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas terkait dengan hukum halal dan haram. Terkait hukum halal dan haram. Coba silakan kalian buka bukunya bab 4 terkait dengan hukum halal dan haram. Ya, di sini pada hari ini tujuan mempelajari kita ada 5. Ya, nanti setelah kita belajar terkait dengan hukum halal dan haram, kalian diharapkan mampu dalam 5 poin ini. Yang pertama apa? Menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menentukan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang kelima, menetapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari. Coba kita lihat di sini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar makanan. Enak bukan? Enak ya? Enak. Di sini semua makanannya enak-enak. Terlihat enak. Tapi walaupun di sini terlihat enak makanan dan minumannya, nah, yang pertama, ketika kita melihat makanan atau minuman yang enak, bagaimana jika kalian dihadapkan dengan makanan yang tidak jelas kehalalannya? Seperti tadi, makanan tadi dan minuman tadi terlihat enak, tapi apakah makanan dan minuman tersebut halal? Nah, kalau kalian menemukan makanan dan minuman, kalian melihat nih di depan kalian ada makanan dan minuman yang tidak jelas kehalalannya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hah? Langsung makankah? Atau dikantongin, mau pulang? Atau ditanya dulu? Ditanya dulu siapa yang mau punya, siapa pemiliknya. Jangan kita langsung makan, karena kita nggak tahu makanan tersebut halal atau haram. Karena kita nggak tahu siapa pemiliknya, maka dari itu jangan kita langsung makan. Kita tanya dulu siapa pemiliknya. Jangan kita langsung makan atau minum makanan sekalipun itu terlihat enak, karena belum tahu kejelasannya halal atau haram. Poin A, kita di sini akan membahas terkait dengan definisi halal dan haram dalam Islamnya. Halal dan haram adalah dua pilar utama dalam syariat Islam yang mengatur setiap aspek, dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Pemahaman yang benar tentang keduanya sangat penting untuk memastikan ketaatan dan juga keberkahan. Jadi kita harus tahu, dan juga halal dan haram ini adalah aspek yang penting dalam
kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Definisi halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk digunakan, ya, atau secara sederhananya kita artikan halal itu adalah boleh. Jadi halal itu adalah boleh. Secara definisi yaitu adalah diperbolehkan dalam syariat Islam, itu dikatakan halal. Lalu bagaimana Pak terkait dengan definisi haram itu? Nah, definisi haram ini sebaliknya. Halal itu tadi diperbolehkan, sedangkan haram ini gila. Definisi haram ini sebaliknya. Apa itu haram? Atau sederhananya apa? Dilarang. Jadi definisi haram ini segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Tadi definisi halal yaitu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan haram itu apa? Yang diharam atau yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Poin B yaitu dasar hukum halal dan haram ini kita ada 3. Dasar hukum yang menjadikan sesuatu itu halal atau haram ini ada 3 sumber hukum yang dipakai oleh umat Islam. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Sumber hukum yang dijadikan. Ya, jadi Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran ini adalah sumber hukum yang paling utama, yang pertama yang dipakai oleh umat Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran pasti juga haramnya. Maka penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 87 dijelaskan bahwasanya apa? Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kalian yang orang yang ya. Jadi ini dalilnya dari Al-Quran bahwasanya adalah Al-Quran ini sumber hukum yang paling utama yang digunakan oleh umat Islam. Jadi sesuatu halal atau haramnya itu, maka kita utamakan sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran yaitu adalah kalamullah, adalah suatu firman Allah. Nah, yang kedua, sumber hukum yang kedua yang digunakan oleh umat Islam yaitu apa? Hadis. Hadis adalah perkataan, sabda, atau juga perbuatan, atau juga ketetapan dan persetujuan dari Rasulullah, itu Nabi Muhammad. Jadi hadis ini adalah suatu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah yang dijadikan landasan syariat Islam. Tadi yang pertama, landasan sumber hukum umat Islam yaitu adalah Al-Quran. Yang kedua, landasan sumber hukum yang kita gunakan yaitu adalah hadis. Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Hadis atau sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut
secara jelas dalam Al-Quran. Jadi kegunaan daripada hadis ini adalah menjelaskan secara rinci, lebih detail dari apa yang belum jelas yang ada di Al-Quran. Jadi ketika ada suatu hukum yang mana di Al-Quran ini belum dijelaskan secara mendetail, maka dijelaskan lebih dalam melalui hadis. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya Allah ini memerintahkan kita untuk sholat. Di dalam Al-Quran, Allah menetapkan kewajiban kita sebagai muslim yaitu melakukan sholat. Tapi di Al-Quran ini nggak dijelaskan tata caranya itu bagaimana, sebelumnya itu kita ngapain dulu, setelahnya kita ngapain, itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dari itu, adanya hadis gunanya untuk melengkapi apa yang belum ada di dalam Al-Quran. Di dalam hadis dijelaskan, sholatlah seperti aku sholat, kata Rasulullah. Jadi, ketika kita sholat, kita mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kegunaan hadis itu apa tadi? Untuk melengkapi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang artinya kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Yaitu apa? Mukjizat. Mukjizat itu diberikan hanya kepada nabi-nabi dan rasul. Jadi kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab. Kami turunkan al-zikr atau juga disebut Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diberikan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, sumber hukum yang ketiga di sini adalah ijtihad, bukan Pak. Yang ketiga sumber hukumnya adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah asal katanya dan kata ijtihada, yajtahidu ijtihada, yang merupakan akar katanya dan kata jahada. Yang artinya apa? Upaya atau kemampuan. Jadi asal katanya tadi ijtihada, yajtahidu ijtihada. Yang asal katanya yaitu adalah jahada, yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Oh ya, di sini kita lanjut sebab-sebab halal dan haram. Jadi apa yang menyebabkan tadi makanan tersebut menjadi halal, yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram, pasti ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya ini ada 3 yang menjadikan makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum tersebut, ini ada 3 yang menjadikan halal dan haram. Yang pertama yaitu adalah zat asalnya. Yang kedua adalah sifat asalnya. Yang ketiga yaitu adalah prosesnya. Yang pertama yaitu adalah zat asalnya. Zat asalnya, si Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi yang sudah Allah tetapkan hukumnya, yaitu adalah haram. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Allah menetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 bahwasanya apa? Memakan bangkai, memakan daging babi, dan memakan daging hewan lainnya yang sudah Allah haramkan ini bisa menjadi halal. Loh, Pak, kok bisa? Babi bisa kita makan. Bagaimana, Pak? Kenapa? Babi boleh kita makan, namun dalam keadaan yang terpaksa. Pak, kalau saya lagi di kota, ada daging bebek, ada daging ayam,
dan lain sebagainya. Lalu saya milih makan daging babi, boleh nggak? Tidak boleh. Sebab apa? Sebab masih ada makanan lain yang dihalalkan. Terkecuali kita dalam keadaan yang terdesak, kita lagi ada di dalam hutan, kita lagi camping, kita udah kehabisan makanan, lalu ketemulah tuh ada babi lewat, kita tembak, kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Boleh gak? Boleh ketika dalam keadaan yang terpaksa. Jika memang terpaksa dan tidak ada lagi makanan yang dihalalkan. Tapi kalau masih ada makanan-makanan yang dihalalkan, maka itu tidak boleh. Hukumnya haram. Jadi memakan daging babi, memakan bangkai atau hewan yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah, maka hukumnya adalah haram. Atau misal contohnya, ini ada ayam, dia mau potong, dia mau makan, tapi dia nggak menyebut dengan asma Allah, dia nggak menyebut dengan nama Allah, ayam yang tadinya halal berubah menjadi haram. Kenapa? Karena ketika memotongnya tidak menyebut nama Allah. Tapi kalau memotongnya dengan menyebut nama Allah, maka ayam tersebut menjadi halal. Sifat asal. Yang kedua yaitu sebab-sebab yang menjadikan halal dan haram, yaitu adalah sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, dan juga judi atau syirik, walaupun dengan niat cara yang hasilnya sebagus apapun, itu tetap haram. Misal, contohnya bagaimana Pak? Contohnya, Pak, saya mau sedekah ke fakir miskin atau ke anak yatim, tapi saya nggak punya uang. Saya sedekahnya, saya maling dulu. Apakah sedekah yang kita keluarkan itu menjadi baik? Tidak. Karena apa? Karena diambilnya dengan cara yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik maka tidak akan berubah menjadi baik. Kalau kita mau sedekah, maka kita gunakan uang yang baik, yang halal, yang kita dapatkan uang tersebut dari pekerjaan yang halal. Yang ketiga yaitu sebab-sebab halal dan haramnya, yaitu adalah prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasil halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Nah, di sini contohnya, atau bisa kita kasih contoh. Kita masak babi nih, pakai wajan yang bersih. Sekalipun itu wajannya sudah bersih, itu mengkilat, kita gosok, udah higienis, kita kasih bumbu-bumbu yang enak, walaupun sudah bersih dan higienis, tetap saja tidak akan merubah babi tersebut menjadi halal, karena hukum babi itu adalah haram. Mau kita olah sebaik apapun, mau kita olah sebagus apapun, maka hukumnya tetap haram, gak bisa menjadi halal. Selanjutnya kita lanjut ke penerapan hukum dan haram.
Yuk sama-sama kita bangun dulu, kita ice breaking dulu. Jadi supaya bisa lagi atau banyak kita sebenarnya menulis tapi cepat kita menulis kita harus tapi menggunakan menulis dengan apa A I sebenarnya kita menulis dengan apa B A I menggunakan tulisan yang B A I ya coba sekarang tanya di tiga menulis I dengan tingkat B A I. Oke, duduk kembali, tepuk tangan. Coba, sama-sama dulu. Kalau kau suka hati bilang Masya Allah. Kalau kau suka hati bilang Masya Allah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Masya Allah. Kalau kau suka hati bilang Subhanallah. Kalau kau suka hati bilang Subhanallah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Subhanallah. Kalau kau suka hati bilang Alhamdulillah. Kalau kau suka hati bilang Alhamdulillah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjut lagi, yaitu terkait dengan penerapan hukum halal dan haram. Penerapannya yang pertama yaitu penerapan dalam sikap. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram belum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Ketika berbuat sesuatu yang tidak baik atau buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang bila. Jadi, kadang kita ini tidak sadar apa yang kita lakukan, padahal yang kita lakukan itu sesuatu yang diharamkan. Ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi kita malah tidak sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang Allah larang. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, kalau kita makan nasi gak habis, kemudian nasi sisanya dibuang ke tempat sampah, pernah nggak kalian seperti itu? Pernah nggak? Makan nasi, nasinya nggak habis, kemudian nasinya kita buang ke tempat sampah. Ada yang pernah? Nah, jadi apa yang kalian pikir bahwasanya perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Karena apa? Karena yaitu memubazirkan makanan. Yang mana bahwasanya innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir yang menyia-nyiakan itu adalah kawannya setan, saudaranya setan, yaitu penerapan dalam perilaku. Penerapan dalam perilaku, apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal atau haram? Halal atau haram? Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, insya Allah kalian sudah bisa menjawab atau menilai apa yang tadi ditanyakan. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang diharamkan. Kenapa? Ketika kita membuang sampah, apa yang diakibatkan? Ketika kita buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, buang sampah di kali, nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan banjir. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan zolim. Sebab apa? Ketika kita membuang sampah ke lingkungan, itu bisa merugikan orang lain. Ketika kita buang sampah setiap hari, buang sampahnya ini di kali, di sungai, kemudian yang menyebabkan banjir,
karena ulah kita, yang dosa siapa? Yang dosa adalah kita. Karena apa? Karena membuang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Kita zolim sama orang lain. Karena ulah kita, orang lain kena imbasnya. Karena kita membuang sampah sembarangan, orang lain terkena banjir. Yang dosa adalah kita. Jadi perbuatan yang zolim, perbuatan yang tidak baik itu diharamkan. Jadi jangan lagi kita buang sampah sembarangan. Dan yang ketiga yaitu penerapan dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkatnya BPJPHI. Selanjutnya, dampaknya. Sesuatu yang kita makan pasti ada dampaknya. Kalau makanan yang kita makan itu baik, halal, dampaknya juga baik. Tapi kalau yang kita makan adalah makanan-makanan yang diharamkan, maka dampaknya apa? Dampaknya akan negatif. Kalau tidak baik juga. Apa yang kita makan apa yang kita makan itu menjadi berkah, menambah rezeki yang baik dan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, kesehatan. Biasanya makanan halal adalah makanan yang baik itu adalah thayyib dan bersih. Kalau kita makan yang dihalalkan, maka apa? Tubuh kita akan sehat. Kita makannya Allah halalkan, Allah bolehkan, maka visi kita juga akan sehat. Nah, yang ketiga, kesehatan spiritual. Doa lebih mudah dikabulkan, nanti menjadi tenang. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, kita dapatnya dari tempatnya halal, prosesnya juga halal, semuanya dari hal yang halal, maka apa? Ketika kita konsumsi, maka dari spiritualnya, ketika kita berdoa, maka insya Allah akan cepat ijabah doa kita. Sebab apa? Yang kita makan, makanan yang kita konsumsi, itu semuanya dari yang dihalalkan. Sebaliknya, kalau yang diharamkan, ada dampaknya juga. Kita sering makan makanan yang diharamkan, itu pasti juga ada dampaknya. Dampaknya apa? Yaitu yang tidak baik. Dampaknya yang negatif. Yang pertama yaitu apa? Kerusakan tubuh dan akal. Kalau kita sering konsumsi alkohol, kalian pernah lihat orang yang minum alkohol? Nah, bagaimana ketika orang tersebut dia suka mengkonsumsi alkohol? Yang terjadi apa? Mabok. Kalau udah mabok, akalnya sehat nggak? Enggak. Malah jadi kayak orang bodoh. Sebab apa? Sebab dia berlebihan dan juga dia mengkonsumsi apa yang Allah larang. Akalnya jadi nggak sehat. Kesehatannya juga bagaimana visinya? Visinya juga akan tidak sehat. Ada nggak orang yang suka dia narkoba, pekerja dan lain sebagainya? Badannya jadi sehat, ada nggak? Nggak ada. Malah badannya jadi rusak. Sebab apa? Sebab dia mengkonsumsi apa yang Allah larangkan. Nah, yang kedua, tertolaknya ibadah. Makanan haram dapat menjadi penghalang atau terkabulnya doa. Kita sering mengkonsumsi hal yang diharamkan, maka apa? Doa-doa yang kita panjatkan itu susah diijabah. Sebab apa? Karena kita suka mengkonsumsi apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, dosa dan sanksi, mendapatkan azab di akhirat dan potensi sanksi di dunia. Orang yang suka mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, bukan cuma di akhirat dia dapat siksa, tapi juga di dunia. Dia suka nih konsumsi yang diharamkan. Di Indonesia dilarang menggunakan obat narkoba, itu dihalalkan atau diharamkan? Diharamkan, tidak boleh. Ketika dia konsumsi narkoba atau alkohol, yang terjadi apa? Kemudian dia merusak dirinya, dia mengganggu yang lainnya. Akhirnya apa? Dia bisa ditangkap polisi. Di dunia aja dia sudah mendapatkan sanksi. Belum lagi nanti di akhirat. Sanksinya double, sanksinya dua. Di dunia dia dapat sanksi, di akhirat juga dia dapat sanksi. Di dunia dia dihukum, di akhirat juga dia dihukum. Jadi mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib bagi kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kalau Allah sudah larang, maka jangan kita lakukan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dan sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaik. Jadi kalau kita suka makan makanan yang haram, tempatnya di mana? Kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Kalau tidak, maka jangan kita dekati atau konsumsi yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita minuman, jangan kita berkonsumsi yang tidak dibolehkan dan tidak dilakukan. Dari sini, mulailah membiasakan diri kita dengan apa yang Allah halalkan. Jangan kita konsumsi itu alkohol, jangan kita konsumsi itu narkoba, sebab itu akan merusak diri kita. Nah, jadi biasakan makan makanan yang dihalal. Nah, kalau kita mau makanan tadi yang tidak jelas pemiliknya, maka jangan kita makan. Lebih dahulu kita ini tanya siapa pemilik. Tadi kita sudah membahas secara definisi halal dan haramnya. Kita sudah membahas semuanya apa yang menyebabkan menjadi halal dan haram. Sekarang kita ini ada soal. Coba sama-sama. Yang pertama, apa arti halal dan haram menurut syariat Islam? Apa?
itu adalah yang kita itu yang tidak dilakukan. Yang kedua, sebutkan 3 dasar hukum halal dan haram dalam Islam. Apa dari 3 dasar hukumnya? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, tiga. Al-Quran itu adalah firman Allah. Hadis itu adalah sabda Rasulullah. Yang ketiga, ijtihad itu apa? Upaya. Yang ketiga, mengapa umat Islam harus memperhatikan label halal dalam makanan dan minuman? Kenapa? Kenapa? Agar kita tidak dari makan makanan yang kita menimbulkan dampak. Yang keempat, sebutkan sebab-sebab halal dan haram segala sesuatu. Sebab-sebabnya apa tadi? Ada asalnya, terus asalnya, 3 prosesnya. Yang kelima, apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika ragu dengan kehalalan suatu produk? Tanyakan terlebih dahulu, apakah produk yang kita makan ini halal atau tidak. Kalau kita tidak bisa bertanya kepada orang lain, kita boleh tanya. Sekarang ada gadget, bisa kita tanya sama si Google, halal atau haram yang kita makan atau minum tersebut. Ya. Nah, mengapa membuat makanan yang masih layak makan termasuk perbuatan yang diharamkan? Karena itu perbuatan yang mubazir. Membuang-buang makanan adalah perbuatan yang sia-sia. Menentukan halal dan haram. Andi membeli cemilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Nah, ini halal atau haram? Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak? Karena nggak ada sesuatu yang tidak jelas untuknya, maka haram. Yang ketiga, Budi menemukan uang di jalan lalu ia gunakan untuk membeli makanan. Kenapa? Uang yang kita temukan ini nggak boleh kita gunakan untuk kerja. Itu mungkin atau kita jajan tidak boleh. Ada seperti itu. Yang keempat, tidak membuang nasi yang masih layak makan karena merasa sudah kenyang. Halal atau haram? Nah, jadi itu tidak apa. Yang kelima, Ali itu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan halal dari pasar. Yang keenam, Roni membeli ikan uang ternyata dibakar di tungku bekas daging babi. Haram karena bekas babi. Yang ketujuh, Pak Joko membeli ayam potong dari pasar. Ayamnya halal, tetapi penyembelihannya tidak sesuai syariat. Ayamnya dia beli di pasar, dipotong dengan tidak menggunakan asma Allah, maka ayam tersebut menjadi haram. Nah, sini saya selalu berusaha memilih makanan yang halal. Sesuai nggak? Saya pernah mengkonsumsi makanan tanpa memperhatikan label. Kalau kita makan makanan, kalian ngerti nggak label halal atau haram? Yang ketiga, saya berusaha menjauhi semua perbuatan yang diharamkan Allah. Yang keempat, saya sudah berusaha mengingatkan teman agar menjauhi yang haram. Sesuai tidak? Atau jangan-jangan kita yang malah yang tertib. Yang kelima, saya pernah lalai membuang makanan sehingga mubazir. Sesuai. Jadi kalau kalian tidak bermakanan, atau mendapatkan MBG-nya jangan dibuang. Nah, karena itu adalah perbuatan yang apa tadi? Perbuatan mubazir, sama seperti saudaranya saya. Yang keenam, saya menyadari bahwa cara mendapatkan uang juga menentukan halal, haramnya sesuatu. Kalau kita mau sedekah, kita gunakan uang yang halal. Jangan kita sedekah pakai uang pakai uang korupsi. Pergi haji pakai uang korupsi, hajinya tidak sah dari uang yang tidak halal. Yang ketujuh, saya berusaha tidak tergoda dengan barang-barang meskipun terlihat untuk apa. Kalau kita nih misalnya lihat babi bakar, babi magang, kalian tergiur kan? Walaupun kelihatannya enak, wah lezat banget itu kelihatannya. Karena babi ini tidak boleh dimakan, jangan kita makan. Sekali itu kelihatannya kayak enak. Sesuai tidak? Kalian pernah coba? Yang kedelapan, saya mau belajar lebih banyak tentang halal dan haram. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sama-sama sebelum kita tutup, baca doa kafaaratul majlis. Ya, kalau tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.